Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya pagi ini? Tidak terasa ya, sudah 1 minggu berlalu dan kita lanjut lagi ya pertemuan untuk mata kuliah pemrograman. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-10. Kita masih membahas tentang konsep-konsep dasar dari OOP ya, atau yang dikenal juga dengan pilar OOP ya. Ada 4 ya, ada enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan yang terakhir adalah abstraksi ya. Kemudian di pertemuan terakhir kita sudah sampai pada abstraksi ya. Sampai apa? Polimorfisme tapi ya, yang masih pakai ya. kelas ekstern. Oke, ya. Jadi kemarin itu kita sudah bahas yang polimorfisme ya. Yang masih pakai pewarisan. Nah, hari ini kita akan membahas yang menggunakan interface. Jadi ada 2 cara ya untuk membuat sebuah objek atau ingin menerapkan konsep polimorfisme ya di dalam OOP. Yang pertama kita bisa menggunakan pewarisan, yang kedua menggunakan interface. Oke, untuk definisi polimorfisme kemarin masih ingat ya apa itu yang dimaksud dengan polimorfisme? Bisa berubah jadi banyak bentuk. Iya, jadi artinya sebuah kemampuan di mana sebuah objek itu bisa berubah bentuk ya, dari dia bisa berubah ke bentuk yang lain, tetapi dengan syarat objek-objeknya itu saling berhubungan dengan menggunakan konsep pewarisan. Itu yang pertama. Kemarin itu kan sudah saya kasih ilustrasinya ya, ada 2 kemarin. Yang pertama itu menggunakan contoh bangun datar ya. Di sini kita punya sebuah objek bangun datar, yang mana objek bangun datar ini adalah objek dari kelas induk ya. Jadi ketika ingin menerapkan konsep polimorfisme itu, cara pertama adalah objek-objek yang ada ini harus terhubung dalam mekanisme pewarisan. Berarti ada kelas induk, ada kelas anak gitu ya. Dan yang bisa berubah menjadi atau yang bisa menggunakan fitur polimorfisme itu adalah objek dari kelas induknya ya. Di ilustrasi ini berarti bangun datar ini contohnya di sini adalah objek dari kelas induk ya, yang mana objek kelas bangun datar ini dia punya kelas-kelas turunannya, ada kelas segitiga, ada kelas lingkaran, ada kelas persegi panjang gitu ya, yang mana masing-masing kelas ini punya sebuah metode yang sama yang namanya hitung luas misalkan ya. Ketika objek dari bangun datarnya ini dia melakukan polimorfisme atau bertransformasi menjadi segitiga, maka rumus hitung luasnya otomatis akan menggunakan rumus hitungan segitiga, yaitu setengah alas skala tinggi gitu ya. Ketika objek bangun datarnya ini bertransformasi atau berubah menjadi lingkaran, maka rumus hitung luasnya berubah menjadi PR kuadrat, dan itu otomatis. Jadi objek polimorfisme ini dia tahu ketika dia menjadi segitiga, rumusnya adalah yang pakainya yang segitiga gitu ya. Ketika dia berubah menjadi lingkaran, maka rumusnya menggunakan rumus lingkaran. Itu ya kemarin ini ilustrasi pertama. Kemudian ilustrasi kedua kita menggunakan hewan peliharaan ya. Ada anjing, ada ayam, ada kucing ya, yang mana di situ dia punya sebuah kemampuan untuk speak, berbicara ya. Tetapi tentu dengan caranya masing-masing. Anjing dan kucing kan beda ya suara yang dikeluarkan ketika ngomong gitu ya. Yang satu guguk-guguk, yang satu meong-meong gitu ya. Itu juga contoh penerapan konsep polimorfisme. Nah, contoh lain yang bisa digunakan untuk penerapan konsep polimorfisme adalah kemarin ya, seperti yang Mas Raka bilang ya, ketika kita akan membangun sebuah sistem yang mana ada layanan pembayaran gitu ya. Payment-nya nanti bisa banyak, ada bisa pakai GoPay, ya, bisa pakai OVO, bisa pakai transfer virtual account atau transfer biasa. Nah, ini juga contoh penerapan polimorfisme, yang mana masing-masing sistem ini dia punya metode, yaitu misalkan transfer, tapi transfernya via virtual account dengan transfernya via GoPay atau apa, itu pasti mekanismenya beda, mungkin protokolnya beda dan seterusnya gitu ya. Contoh lain penerapan polimorfisme itu seperti kita membuat plugin ya. Jadi mungkin Anda pernah menemukan software open source gitu ya, yang mana software open source ini punya plugin banyak gitu ya.
Kayak Visual Studio Code lah yang Anda gunakan itu kan banyak plugin-nya ya. Nah, itu juga contoh penerapan penggunaan polymorphism. Itu adalah salah satunya adalah ketika kita ingin bikin aplikasi kemudian open source dan kita memungkinkan orang lain juga bisa menambahkan plugin di aplikasi yang kita buat. Itu juga contoh harus menggunakan konsep polymorphism seperti itu ya. Itu adalah contoh implementasinya. Jadi kalau Anda ingin, saya pengen kayak WordPress lah ya. WordPress itu kan banyak plugin-nya ya, ada WooCommerce, ada yang lainnya. Itu juga konsepnya menggunakan konsep polymorphism gitu ya. Jadi WordPress cuma menyediakan base class-nya atau menyediakan interface, yang mana interface atau base class-nya ini nanti akan digunakan oleh pengembang pihak ketiga agar nanti plugin atau extension yang mereka buat itu bisa compatible dan bisa digunakan oleh WordPress ya atau aplikasi CMS yang lainnya seperti itu. Ya, itu ya salah satu contoh pemanfaatan nyata ya atau real dari fitur polymorphism. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Aman, Pak. Oke, aman. Oke. Ya, kalau aman kita lanjut ya. Materi berikutnya ya hari ini. Ya, kita masih membahas polymorphism ya. Jadi kita nggak usah bahas lagi definisinya ya, karena kemarin udah tahu ya. Polymorphism itu adalah objek yang mempunyai kemampuan untuk melakukan atau menghasilkan output yang berbeda dengan cara yang sama gitu ya. Sudah kemarin. Nah, hari ini kita bahas langsung ke interface-nya. Bagaimana sih caranya menerapkan konsep polymorphism dengan menggunakan interface. Oke, kita lihat dulu interface itu apa sih gitu ya. Nah, ini ya. Apa sih yang dimaksud interface ya? Interface pada dasarnya adalah sebuah kelas. Ya. Hanya saja metode-metode yang ada di dalamnya berupa abstrak method. Oke, saya langsung saja demokan ya. Jadi biar bisa langsung kelihatan apa sih bedanya kita membuat kelas induk base class ya atau kelas induk dengan interface ya. Langsung tes saja. Dengan kasus yang kemarin ya. Dengan kasus yang animal aja ya. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Sambil kita bahas poin-poin yang berhubungan dengan interface ya. Poin yang pertama tadi seperti ini. Jadi interface pada dasarnya adalah sebuah kelas. Hanya saja metode-metode yang jadi interface itu hanya berisi metode-metode abstrak. Nah, metode-metode abstrak itu apa nanti saya demokan. Saya buat dulu 2 kelas. Ya, ini demo warisan, inheritan ya. Kemudian demo interface biar kelihatan. Oke, kasusnya animal ya, yang kemarin kita buat ya untuk menerapkan yang kemarin kita punya beberapa hewan peliharaan, ada anjing, ada kucing, ya, ada ayam, ya, yang mana kelas-kelas ini dia punya base class namanya animal, gitu ya, kelas animal. Kemudian kelas animal ini kan dia punya metode apa kemarin? Speak ya. Ya, speak. Ya. Animal, speak, gitu ya. Kemudian kita punya kelas-kelas turunannya. Ini kelas base kelasnya ya. Base class atau kelas induk. Kemudian dari kelas animal ini kita turunkan beberapa kelas. Ada kelas ayam, ya. Dan ingat cara agar kelas ayam ini turunan dari kelas animal kita cukup *2 animal gitu ya. Otomatis berarti kelas ayam ini dia turunan dari kelas animal. Karena dia turunan berarti otomatis kelas ayam akan mewarisi metode speak dari kelas animal gitu ya. Kemudian kita punya kelas kucing kemarin ya. Nah, 2 aja. Oke, ini nah, yang jadi objek polymorphism-nya adalah nanti objek dari kelas animal. Yang mana objek dari kelas animal ini dia bisa menjadi atau bisa diisi dengan objek dari kelas ayam, atau dia juga bisa diisi dengan objek dari kelas kucing. Oke, sekarang pakai interface gimana ya? Tadi interface
interface kita kembali lagi aja metode-metode yang ada di dalamnya berupa metode abstrak. Nah, apa bedanya metode abstrak dengan metode non abstrak ya? Oke, sekarang saya pindah ke interface. Nah, untuk mendefinisikan sebuah interface itu sama seperti kita membuat sebuah kelas ya. Contoh seperti ini ya. Ini saya copy aja. Nah, cuma kita di sini menggunakan keywordnya adalah interface. Oke, itu ya. Gitu. Kemudian ingat, interface itu hanya bisa berisi metode-metode yang di dalamnya berupa metode abstrak. Nah, jadi metode abstrak itu adalah metode yang belum ada isinya, jadi nggak boleh ada isinya. Seperti ini kan error ya, karena ada isinya, ada kan metode itu terdiri dari beberapa bagian ya, ada metode header, ada metode body atau isi dari metodenya. Nah, metode abstrak itu adalah metode yang hanya ada metode headernya saja. Berarti di interface itu hanya ada header saja, seperti ini. Ini yang dimaksud dengan metode abstrak. Gitu ya. Point, move misalkan, bergerak. Ya udah gitu aja. Isinya mana, implementasinya mana, nanti implementasinya akan kita serahkan ke kelas-kelas yang menggunakan interface tersebut. Nah, kalau di sini berarti harus ada isinya. Gitu aja ya. Nah, gitu ya. Jadi itu bedanya. Jadi interface itu, pertama, untuk membuatnya kita menggunakan keyword interface. Yang kedua, dia hanya bisa berisi metode-metode abstrak. Metode abstrak itu adalah metode-metode yang belum ada implementasi kodenya. Berarti dia hanya ada header dari kelasnya saja, header dari metodenya saja. Header metode itu kan terdiri dari tipe kembalian, apakah void atau non-void, nama metode, atau kalau ada parameter, ada. Jadi misalkan string put, misalkan. Nah, ini kan parameter. Itu yang dimaksud dengan header header metode. Jadi dia hanya berisi tipe kembalian, nama metodenya apa, parameternya apa. Jadi itu yang dimaksud dengan metode abstrak. Jadi hanya berisi definisi, jadi hanya mendefinisikan sebuah metode tanpa ada isinya. Isinya mana? Nanti kita lihat. Nah, isinya gimana? Isinya ya di sini. Jadi misalkan kita buat kelas ayam lagi ya. Nah, kalau di sini kelas ayam, jika kita ingin kelas ayam ini turunan dari kelas animal, kita menggunakan titik 2. Oke, sekarang gimana caranya sih agar kelas ayam ini istilahnya bukan turunan lagi ya. Jadi bukan turunan interface animal, tetapi kelas ayam ini pengen istilahnya adalah pengen mengimplementasikan sebuah interface. Itu kira-kira menggunakan apa? Ada yang tahu nggak? Jadi kita pengen agar kelas ayam ini mengimplementasikan sebuah interface namanya animal. Kira-kira caranya gimana? Kalau ini pakai titik apa? 2. Iya, sama. Kita di step itu sama, pakai titik 2 yaitu animal, gitu ya. Cuma beda, ya. Bedanya apa? Kalau kita lihat kalau yang setelah titik 2 nama kelas, berarti ini adalah turunan. Berarti ayam turunan dari kelas animal. Tetapi kalau setelah titik 2 kita lihat animal ini adalah interface, berarti kelas ayam ini mengimplementasikan sebuah interface namanya animal, gitu ya. Oke. Nah, bedanya kalau dulu pas kita belajar pewarisan kan satu kelas itu hanya bisa mewarisi satu buah induk ya. Nah, beda dengan interface. Kita boleh lebih dari satu interface, misalkan interface B, gitu ya. Ini boleh. Animal B. Berarti nanti kelas ayam ini mengimplementasikan dua buah interface, yaitu interface animal dan ayam. Kalau D ini punya metode test misalkan, berarti nanti kelas ayam harus mengimplementasikan metode speak, move, dan test. Gitu. Mengimplementasikan itu gimana nanti kita lihat ya. Ini saya hapus dulu. Ya. Jadi intinya sebuah kelas bisa mengimplementasikan beberapa interface. Beda dengan pewarisan. Kalau pewarisan, sebuah kelas hanya bisa punya satu buah kelas induk, gitu ya. Tetapi kalau interface bisa punya lebih dari satu buah interface. Oke, kita lanjut ya.
Jadi interface itu pada dasarnya adalah sebuah kelas, ya, tetapi nanti kita pakai keywordnya adalah interface, kemudian di dalamnya hanya ada metode-metode abstrak. Metode abstrak itu adalah metode yang tidak perlu ada definisi kodenya, jadi hanya header dari metodenya saja. Oke ya. Kemudian fungsi dari kontrak itu adalah kesepakatan, ya, kesepakatan atau kerjasama. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kita misalkan mau beli tanah, beli rumah, kan biasanya kan ada kontrak kerjasamanya ya. Biasanya kan kita ngundang notaris ya, biar ada badan hukumnya. Kita ngundang notaris. Di situ kan biasanya ada surat kontrak jual beli. Nanti di situ disebutkan pihak pertamanya adalah penjual, kemudian pihak keduanya adalah pembeli kita gitu ya. Nah di dalam kontrak itu kan biasanya ada poin-poinnya ya, ada ayat satunya, ada pasal 1 misalkan pasal 1 pihak pertama harus menyerahkan tanah seluas ini gitu ya. Kemudian pasal 2 dan seterusnya. Misalkan pasal 3 pembeli harus membayarkan uang sebanyak, ya itu adalah kontrak. Nah, kontrak, isi dari kontrak itu wajib nggak kita taati? Wajib nggak? Kalau interface ya, kalau interface bukan. harus Saya bicara surat tadi, surat kerjasama. Misalkan di dalam surat kerjasama itu untuk pembeli, untuk misalkan untuk penjual itu ada 10 poin, kemudian untuk pembeli ada 5 poin, itu wajib nggak kita penuhi? Wajib ya? Wajib. Misalkan di surat kontrak itu, iya wajib. Misalkan di surat kontrakan itu pembeli harus membayar sejumlah uang 100 juta, kita bayarnya 75 juta, boleh nggak? Nggak boleh ya, pasti nggak mau orangnya. Jadi kita harus memenuhi sesuai dengan poin-poin yang ada di kontrak tersebut, surat kontrak tersebut. Nah, sama dengan interface, fungsi dari interface ini adalah kontrak atau kesepakatan, ya. Berarti ketika ada kode seperti ini, berarti kelas ayam sudah melakukan kontrak dengan interface animal. Ya, artinya apa? Kalau kelas ayam ini tidak mengimplementasikan metode abstrak yang ada di dalam kelas animal, ini akan menyebabkan error. Ini kita lihat ya, error ya. Nah, ini kan ada keterangan ya, kelas ayam belum mengimplementasikan member interface yaitu speak dan move. Nah, solusinya ya gimana? Solusinya ya harus diimplementasikan. Berarti kita harus mendefinisikan, harus menuliskan isi dari metode speak itu apa gitu ya. Ya. Nah, gitu. Misalkan ayam stay kukuryuk gitu ya. Masih error, kenapa? Karena kan sini kontraknya ada 2 meter yang harus diimplementasikan oleh kelas ayam. Ayam berjalan dengan 2 kaki gitu ya. Udah, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan kontrak. Ya, karena kelas ayam ini sudah melakukan kontrak kerjasama dengan interface animal, maka ya udah, kesepakatannya apa? Kesepakatannya adalah bahwa kelas ayam ini harus mengimplementasikan 2 buah metode yang namanya speak dan move. Kalau di sini ada kesepakatan baru, misalkan int apa ya? Jumlah apa lagi ya? Poet terbang, bisa nggak ya? Nggak bisa ya, gitu ya. Ini kelas ayam akan error. Nah, error lagi. Kenapa? Karena ada kesepakatan baru, yaitu kelas ayam harus mengimplementasikan sebuah metode baru namanya terbang, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kontrak kesepakatan di sini, gitu ya. Jadi ketika sebuah kelas mengimplementasikan sebuah interface, berarti sudah terjadi kontrak kerjasama. Berarti semua metode abstrak yang ada di dalam kelas di dalam sebuah interface itu harus diimplementasikan. Sama kalau kita buat lagi kelas apa satunya tadi, cooking ya, like kelas cooking, take 2 animal ya. Tapi sama, berarti ya kita tinggal copy aja. Error juga kan ya, karena dia belum sudah kerjasama tetapi belum mengimplementasikan metode abstraknya. Ini cooking say cooking jalan dengan kaki, gitu ya. Oke, dilihat di sini ada perbedaan apa enggak? Ada beda enggak? Nah, kalau interface sifatnya memaksa tadi kan, kalau kelas yang mengimplementasikan sebuah interface kalau tidak diimplementasikan metode-metode abstraknya akan error. Sedangkan
turunan nggak error, ya kan? Iya. Iya. Tetapi kelas turunan pewarisan juga bisa menerapkan konsep seperti ini. Kita pengen kan kucing dan ayam itu isi metodenya beda dengan kelas induknya. Berarti kemarin caranya adalah dengan melakukan apa? Override ya. Override. Ya, dengan melakukan override, caranya adalah kita tambahkan virtual di metode kelas induknya, kemudian di kelas anaknya kita override metodenya, gitu ya. Nah, ya. Jadi biar hasilnya nanti bisa seperti yang interface ini ya. Nah, ini kan sama. Kalau interface sifatnya memaksa, wajib diimplementasikan. Kalau menggunakan pewarisan opsional. Kalau kita pengen menimpa metode induknya, ya udah kita tambahkan keyword penanda virtual di metode kelas induknya, kemudian di kelas anaknya kita tinggal definisikan ulang nama metodenya dengan memberi tanda override gitu ya. Seperti itu. Oke, sama ya. Nanti hasilnya sama ini. Mau Anda menggunakan interface atau menggunakan pewarisan, nanti hasilnya sama. Oke? Inheritance seperti ini. Pewarisan ini sama, nanti hasilnya sama. Yang move enggak saya ini ya di kelas kucing enggak saya implementasikan, intinya sama. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk interface? Saya rasa enggak masalah ya, simple. Jadi interface itu pada dasarnya adalah sebuah kelas, hanya saja berisi metode-metode abstrak, yaitu metode-metode yang belum ada isi kodenya, belum ada body dari metodenya. Nah, body dari metodenya kita definisikan di kelas-kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Oke, kita lihat poin berikutnya. Bagi kelas yang menggunakan interface, maka kelas tersebut wajib mengimplementasikan ulang seluruh metode yang ada di dalam interface. Kalau tadi 2, ya berarti harus 2 gitu ya. Karena ada 2 metode abstrak, berarti kelas-kelas yang menggunakan atau mengimplementasikan metode interface-nya wajib mendefinisikan ulang gitu ya. Ini maksudnya mendefinisikan ulang itu spek itu isi kodenya apa sih, body-nya apa gitu ya, didefinisikan. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke, ada pertanyaan. Pak, kalau kelas animal dan interface animal terus nanti turunannya merujuk gimana? Oke, nanti kita lihat ya. Benar, Mas. Ini kan kebetulan namanya sama ya. Mungkin nanti agak bingungin. Ini animal, interface-nya animal, kemudian ini kelas induknya juga animal. Oke. Nanti saya jawab, Mas. Kita lanjut dulu poinnya. Oke, kelas dapat menggunakan lebih dari satu interface ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebuah kelas bisa mengimplementasikan beberapa interface. Misalkan kita punya public interface animal, misalkan apa ya? Animal terbang gitu ya. Dia punya metode. Ya udah, ini bisa nanti animal terbang gitu ya. Berarti nanti error lagi. Kenapa? Karena dia belum mengimplementasikan metode tesnya gitu ya. Jadi harus diimplementasikan. Sorry. Void test. Nah, gitu. Udah nggak error. Nah, ini. Jadi sebuah kelas bisa mengimplementasikan lebih dari sebuah interface. Ya, ini poin yang ketiga. Kemudian untuk mengimplementasikan sebuah interface sama dengan mewarisi sebuah kelas, yaitu kita dengan menggunakan titik 2, ya sama. Nah, biasanya nama-nama interface diawali dengan huruf I. Nah, jadi ada aturan konvensi penamaan interface, ya. Jadi diawali dengan huruf I. Jadi ini saya rubah ya interface-nya. Jadi I animal, ya. I animal. Itu ya. Nah, ini udah kelihatan beda kan? Yang kalau induknya. Itu ya Mas pertanyaannya, Pak. Nah, sekarang gini Mas. Kalau yang kasus seperti ini kita milihnya salah satu Mas. Ini Mas Kowi ya. Kalau kasusnya seperti ini milihnya salah satu. Ya kan tadi kita membahasnya untuk menerapkan polymorphism itu bisa menggunakan pewarisan atau bisa juga menggunakan interface. Kalau kasusnya ini kan sama kan. Kalau kasusnya cuma kita kerjakan dengan 2 solusi, yaitu dengan menggunakan kelas, kemudian dengan menerapkan pewarisan, yang satu dengan menggunakan
dengan menggunakan interface. Kecuali kasusnya kayak gini, misalkan kayak gini boleh. Misalkan kita punya kelas animal, ya. Jadi kelas ayam ini turunan dari kelas animal. Kemudian kita punya sebuah interface, ya. Contoh misalkan interface ini ya, saya copy ke sini ya. Saya copy ke sini. Nah, ini boleh. Ya. Berarti ini dua. Jadi kelas ayam ini dia turunan dari kelas animal, tetapi dia juga mengimplementasikan interface animal, maka dia harus membuat metode ini, gini, gitu ya. Itu jawabannya. Jadi kelas ayam dia turunan dari kelas animal, berarti kelas ayam ini dia mewarisi metode speak dan move dari kelas induknya yaitu animal, kemudian dia mengimplementasikan interface animal terbang, di mana di sini punya sebuah metode tes, yang mana metode tes ini juga harus didefinisikan oleh kelas ayam. Seperti itu ya bedanya. Nah, kalau saya lebih senangnya itu biasanya kalau membuat objek, mau menerapkan konsep polymorphism, saya lebih senang menggunakan interface daripada animal, daripada pewarisan, seperti itu. Jadi saya lebih senang menggunakan interface. Oke, sampai di sini. Jadi ini beberapa poin yang berhubungan dengan interface. Interface adalah pada dasarnya adalah sebuah kelas, hanya saja dibuat dengan menggunakan keyword interface. Kemudian di dalamnya hanya ada metode-metode abstrak, gitu ya. Kemudian ketika sebuah kelas, interface ini juga berfungsi sebagai kontrak antara sebuah kelas dengan interface-nya. Jadi ketika sebuah kelas mengimplementasikan sebuah interface, maka dia wajib mengimplementasikan semua metode abstrak yang ada di dalam interface tersebut. Kemudian kelas dapat menggunakan lebih dari satu interface ya. Kemudian untuk menerapkan interface kita cukup menggunakan titik 2 ya, sama seperti menggunakan pewarisan. Kemudian terakhir, kalau ingin membuat sebuah interface, gunakan aturan konvensi yang sudah disepakati, yaitu diawali dengan huruf I ya. Seperti ini, I enumerable, I dispose, dan sebagainya. Untuk contoh di sini misalkan saya tambahkan I animal ya, I animal terbang. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, dengan menggunakan Visual Studio, kita ini dipermudah ya untuk mengimplementasikan sebuah interface. Kalau tadi kan saya ngetiknya manual ya. Nah, ini bisa dengan memanfaatkan fitur yang ada, Anda tinggal seperti ini ya. Nah ini udah otomatis di-generate-kan. Ini juga sama. Nah, gitu ya. Jadi langsung otomatis di-generate-kan metode body method dari metode abstraknya. Jadi nggak usah diketik manual kayak tadi ya. Kalau tadi kan awalnya saya cuma nunjukin harus diketik manual. Cara yang kedua ya ini, Anda tinggal ini ya. Saya hapus dulu. Anda bisa klik kanan, pilih ini, atau Anda klik tunggu sebentar. Nah, pokoknya kalau muncul lampu itu ya udah Anda interface. Ya. Kemudian ini juga sama, interface. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk interface? Saya rasa sederhana ya, intinya kan sama kayak kita membuat sebuah base class, tetapi metodenya isinya hanya metode abstrak seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut. Untuk metode abstraknya diisi apa ya Pak ya? Gimana? Metode abstraknya diisikan apa ya nanti? Di mana? Di metode abstraknya. Ya kosongan aja Mas. Ya kan tergantung kasusnya Mas. Jadi misalkan ini contoh ya. Contoh misalkan kalau saya bikin aplikasi database, saya misalkan punya sebuah interface ya. Ini contoh lain ya. Ini contoh aplikasi beneran ya. Kalau ini kan kita latihan. Jadi misalkan saya punya sebuah interface namanya eBase repository, gitu ya. Jadi misalkan saya kan mau bikin aplikasi nih, aplikasi database gitu ya misalkan. Nah kan biasanya aplikasi database itu namanya ada sebuah operasi namanya CRUD. Nanti ini Anda akan pelajari di mata kuliah lanjutan ya di semester 3. Nah interface repository ini dia punya beberapa metode abstrak, misalkan void simpan gitu ya. Jadi untuk menyimpan data. Nanti dia juga punya void misalkan edit gitu ya, untuk mengedit data.
void misalkan delete. hapus, delete. Kemudian terakhir void tampilkan gitu ya. Nah, ini sebuah interface yang mana dia mendefinisikan 4 buah metode abstrak namanya simpan, edit, hapus, dan sebagainya. Kemudian saya punya kelas yang akan mengimplementasikan interface ini gitu ya. Nah, fungsi dari interface itu juga selain dia itu kontrak juga sebagai standarisasi ya. Kalau misalkan saya nggak pakai interface nih, ya misalkan nggak pakai interface ya, saya buat kelas baru namanya customer repository gitu ya. Yang mana saya tuh pengen di dalam kelas ini nanti punya beberapa metode seperti ini. Nanti kalau tanpa menggunakan interface ini nanti susah menentukan standarisasi. Bisa saja nanti saya di sini bikinnya void simpan, huruf kecil ya. Ini void delete gitu ya. Kan jadi nggak standar nih. Di sini void perbaiki, ya kan? Jadi nggak standar. Nanti saya punya kelas lain misalkan supplier repository. Ya sama. Ya, di sana di sini saya nulisnya simpan sama tapi S-nya gede. Nah, gitu ya. Jadi nggak standar. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita menggunakan interface ini akan mempermudah kita. Ya, ini saya hapus. Saya tinggal mengimplementasikan repository tadi ya. Saya tinggal ini generate, udah jadi kan? Udah jadi metode. Di supplier juga sama, saya repository, saya tinggal generate metodenya sama kan? Jadi metodenya standar gitu loh. Saya tinggal nanti misalkan di sini editnya ya edit datanya supplier gitu loh. Kalau di sini edit ya editnya customer gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan repository atau penggunaan sebuah interface. Jadi interface itu bisa juga digunakan sebagai standarisasi gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, contoh lain misalkan ternyata kok kayaknya kita pengen semuanya ya bahasa Inggris kan gampang, kita tinggal rubah di sini set. Nah, semua kelas yang mengimplementasikan juga berubah jadi set gitu ya. Jadi kita nggak perlu merubah satu-satu gitu ya. Kita pengen bahasa Inggris semua nih. Edit udah bener ya. Misalkan ini delete gitu ya. Delete ini misalkan get gitu ya. Get all misalkan. Kita cukup merubah interface-nya saja, nanti metode-metode kelas-kelas yang mengimplementkan metode tersebut juga nama metodenya berubah gitu. Jadi sebagai standarisasi. Jadi bisa kita gunakan sebagai standarisasi dengan menggunakan sebuah interface. Gitu ya. Nah, nanti akan mempermudah juga kita menerapkan konsep polymorphism. Contoh misalkan kita awalnya membuat kelas supplier yang mana ngambil datanya dari apa ya? Ngambil datanya dari sebuah database, gitu ya. Kemudian tiba-tiba suatu saat, misalkan kita pengen punya kelas repository supplier yang ngambil datanya dari sebuah server. Ini kan beda. Yang satu database adanya di komputer lokal, yang satu data yang diambil dari sebuah web server. Itu Anda udah ngerti web server belum ya? Belum ya? Ya udah kita stop dulu ya, nanti nggak nyambung. Intinya gitu ya. Web server ngerti Pak? Iya, web server ya. Jadi database, yang satu ngambil sumber datanya dari database, yang satu dari web service gitu kan. Ini kan dua sumber data yang berbeda. Nah, dengan menggunakan konsep seperti ini, kita nanti tinggal bikin kelas supplier baru, misalkan supplier web service gitu ya. Repository. Nah, kita bisa nanti tinggal di repository kita tinggal buat baru. Nah, jadi kita nggak usah ngotak-ngatik yang sekarang. Yang sekarang ini udah biarin aja dia ngakses datanya dari sebuah database misalkan ya. Kita tinggal buat sebuah kelas supplier baru yang nanti ngambilnya dari web service nggak salah. Nanti kita tinggal ganti gitu. Jadi ini tinggal ganti yang awalnya diarahkan. Jadi seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya sama dengan new, misalkan gini ya, supplier ya, ini ya. Nah, ternyata suatu saat kita pengen ganti nih, sumber datanya diambil dari web service, kita tinggal ganti.
Nah, udah gitu. Kan kita nggak perlu merubah objek repositorinya. Objek repositorinya ya tetap sama gitu ya. Tetapi instan dari objeknya itu yang kita arahkan ke kelas yang mengimplementasikan sebuah interface. Intinya seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan repository tadi dengan menggunakan sebuah interface tadi interface itu berfungsi sebagai kesepakatan. Yang kedua bisa digunakan sebagai standarisasi. Nah, ini kan standar semua ya nama-nama metodenya. Ya, nah nama-nama metodenya standar semua. Dan dengan menggunakan interface kita bisa menerapkan konsep polymorphism. Itu ya, Mas. Siapa tadi yang nanya? Mas Mukhlisin, Pak. Iya, seperti itu ya Mas tadi untuk pertanyaannya. Oke, saya lanjut ya. Ya, Pak. Ya, berikutnya perbedaan inheritance sama interface ya, tadi sudah kita bahas ya. Kalau untuk membuat sebuah kelas kita menggunakan keyword class, kemudian untuk interface kita menggunakan interface. Nah, kemudian ada aturan konversi untuk sebuah interface kita tambahkan i ya. I. Itu cara mendefinisikan beda cara membuat kelas dan sebuah interface ya. Di sini kita menggunakan keyword interface, kemudian di dalam nama interface-nya dikasih prefix i yang artinya interface, i animal. Kemudian cara apa mengimplementasikan sebuah interface sama cara seperti kita menerapkan konsep turunan yaitu dengan menggunakan titik dua. Itu ya sama. Hanya saja beda istilahnya. Jadi kalau cat titik dua animal karena animal ini adalah sebuah kelas disebut dengan extend. Berarti cat ini adalah turunan dari kelas animal. Tetapi setelah cat titik dua i animal ini karena dia adalah sebuah interface disebut dengan implement. Ya, jadi maksudnya kelas kucing ini mengimplementasikan interface animal. Jadi istilahnya beda ya. Jadi untuk kalau di bahasa pemrograman yang lain ya kayak Java itu seperti ini. Kalau mau menerapkan misalkan kelas animal implement ayam. Nah, dia menggunakan ini. Nah, gitu ya. Jadi ini artinya turunan. Tapi kalau kita punya interface animal, misalkan kelas ayam 2 ya, dia menggunakan implement, keywordnya implement. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Java itu explicit ya jelas ya, extend animal berarti ini turunan dari kelas animal. Kalau ingin menerapkan sebuah interface, mereka menggunakan keyword implement animal, artinya ayam mengimplementasikan interface animal. Nah, cuma kita disisapkan sama ya, kita menggunakan titik dua, gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan keyword extend dan keyword implement, seperti itu ya. Jadi itu bedanya. Kalau di Java seperti ini. Nah, kalau kita disisap sama-sama titik dua. Cuma setelah titik dua itu nanti ketahuan apakah dia ini pewarisan atau implement, kita tinggal lihat. Setelah titik dua itu apa? Kalau kelas berarti extend atau pewarisan. Kalau setelah titik dua itu interface berarti dia adalah implement. Seperti itu ya. Perbedaan inheritance dan pewarisan. Oke, kemudian untuk contoh kasusnya yang akan kita gunakan untuk latihan hari ini adalah kita gunakan contoh kasus yang baru ya. Di sini ceritanya kita akan membuat sebuah aplikasi ya, yang mana aplikasi ini nanti bisa melakukan konversi sebuah objek dari kelas mahasiswa ke beberapa format data, ada JSON ya, ada XML, ada CSV. Oke, untuk 3 format ini udah ada yang tahu ya? Udah ada yang tahu ya JSON itu apa? Tahu Pak, JSON biasanya ya? buat kalau di API ya Pak. Ya, jadi intinya ketika dua buah sistem ingin komunikasi itu kan butuh format data yang disepakati. Nah, untuk saat ini kalau yang biasanya kita mengembangkan aplikasi berbasis web atau aplikasi berbasis mobile kan itu kan berarti kan ada servernya. Jadi aplikasi kliennya misalkan desktop, web atau mobile, ketika ingin berkomunikasi dengan web servernya itu kan butuh format data yang disepakati. Nah, untuk saat ini yang paling sering digunakan adalah JSON. Ya, JSON. Kalau sebelumnya ada XML. Sebelumnya lagi jadul banget itu ada CSV. Nah, nanti kita akan membuat sebuah aplikasi yang mana aplikasi ini bisa merubah objek dari sebuah kelas ya. Hasilnya nanti dalam beberapa format, ada JSON, ada XML, ada CSV. Nah,
Di sini nanti kita akan membuat sebuah interface yang isinya hanya sebuah metode abstrak namanya convert ya, yang mana metode abstrak ini membutuhkan objek dari kelas mahasiswa. Nah, dari interface ini kita akan membuat 3 kelas baru namanya convert to JSON, convert to XML, convert to CSV, yang mana masing-masing 3 kelas ini akan mengimplementasikan interface e-convert object. Nah, tadi karena dia 3 kelas ini mengimplementasikan e-convert object, berarti kelas-kelas ini kan wajib mengimplementasikan isi kode dari convert mahasiswa ini apa sih gitu ya. Nah, karena di sini kelas convert to JSON akan merubah objek dari mahasiswa menjadi JSON, nanti dia punya kode sendiri gitu ya. Jadi gimana sih dari objek dirubah ke JSON gitu ya. Nah, begitu juga untuk kelas yang kedua, karena dia akan merubah objek mahasiswa ke XML, dia punya kode sendiri gitu ya, punya implementasi sendiri gitu ya. Nah, kalau merubah ke CSV gimana, juga punya kode sendiri gitu ya. Nah, ini kelas mahasiswa. Oke, dari kelas mahasiswa kita buatkan objeknya, misalnya mahasiswa, kemudian kita set nilai-nilai propertinya. Kemudian kalau dirubah jadi format JSON, hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi dari data objek mahasiswa ini nanti ketika dipanggil yang JSON hasilnya seperti ini. Kalau kita panggil yang XML, nah hasilnya seperti ini. CSV, nah gini, gitu ya, cuma dipisahin koma-koma. Nah ini contoh aplikasi yang menerapkan konsep polymorphism, yang mana nanti sebuah objek dia bisa menghasilkan data dalam format JSON, XML atau CSV berdasarkan sumber data yang sama, gitu ya. Contoh dari kasus yang akan kita kerjakan hari ini. Ini implementasinya, kita buat sebuah interface, di dalamnya hanya ada metode abstrak, kemudian kita buat kelas baru, ya, convert to CSV, yang mana dia mengimplementasikan interface ini ya, berarti di sini, nah di sini nanti kelas convert to CSV akan mendefinisikan metode convertnya seperti apa, gini gitu ya, sehingga hasilnya nanti yang ini gitu ya, dari objek otomatis berubah jadi yang CSV. Kemudian yang kedua JSON gitu ya, nah, JSON kodenya seperti ini ya, hasilnya nanti ini gitu ya. Nanti untuk XML ada lagi ya, nanti di latihan ya. Nah. Oke, nah sebelumnya kan ketika kita akan membuat objek polymorphism dengan menggunakan pewarisan, objek polymorphismnya kan harus merupakan objek dari base class-nya. Nah, tetapi di sini objek polymorphismnya harus tipe datanya adalah interface, gitu ya. Jadi yang tipenya interface inilah yang akan bisa berubah menjadi objek polymorphism. Nah, di sini ya, sama ya kayak kemarin ya, objek polymorphismnya di new dari kelas CSV, hasilnya nanti keluar dalam bentuk CSV ya. Kalau dia di new dari kelas convert ke JSON, maka ketika manggil convertnya, maka yang dijalankan adalah metode yang ada di JSON. Oke, mungkin itu saja ya untuk penjelasan materinya, karena ini juga azan. Untuk latihannya bisa langsung dicoba ya di modul praktikum. Nanti hasilnya kayak gini. Di sini kita lihat satu objek dia bisa menghasilkan output yang berbeda tergantung dia itu di instan dari kelas yang mana, seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan polymorphism dengan menggunakan interface. Kalau saya sendiri lebih senang menggunakan interface ya daripada pewarisan ketika ingin menerapkan konsep polymorphism. Oke, silakan, kita masih ada waktu ya untuk latihannya. Sampai jam berapa ya? Jam 12.20. Jam 12.20. Iya, oke. Ya, silakan nanti untuk latihannya bisa langsung dicoba. Jadi latihannya yang ini ya. Kita membuat aplikasi untuk konversi sebuah objek menjadi beberapa format data, ada JSON, XML, dan CSV. Silahkan dicoba dulu. Nanti sambil jalan ini saya jelaskan ini apa sih NuGet ini apa gitu ya. Nanti saya jelaskan. Silahkan dikerjain dulu ya. Ya, sambil jalan boleh kalau ada yang ditanyakan juga. Gimana Mas Nur? Sehat? Ahmad Nur gimana? Sehat? Oh ya Pak, alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Mas Dani juga sehat ya.
Sehat, Pak, sehat. Ya, ya udah kangen kampus belum? Udah banget, Pak. Lumayan. Iya, udah kangen ya. Udah nggak terasa. Dan kayaknya besok masih online gitu kuliahnya. Aduh. Nah, Ya ini di Jogja masih makin banyak ini yang kasus ininya. COVID-nya gitu ya, nambah banyak gitu ya. Bukannya berkurang malah nambah banyak. Ya, mungkin silahkan langsung dikerjain ya. Nanti sambil ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sama mas-mas asisten ya. Bisa juga ditanyakan di chat ya, seperti itu. Oke, saya break dulu ya. Yang mau sholat silahkan sholat dulu.
Oke, sampai di sini sudah ada yang selesai untuk latihannya. Sudah, Pak. Sudah ya, sama Mas Raka, luar biasa. Ada kesulitan nggak, Mas? Gampang ya? Gampang, Pak. Gampang banget. Oke. Mungkin Pak, di... intinya, Pak, Gimana? Gimana, Mas? intinya pakai Visual Studio Code sih disuruh install extension Nougat juga. Iya, Mas. Soalnya itu kan library pihak ketiga, jadi memang harus diinstal. Oke, jadi saya pengen cerita sedikit ya tentang ini ya, NuGet ya. NuGet itu apa sih gitu ya. Jadi gini, ketika saya kasih ilustrasi ya, ketika kita pengen bangun rumah, itu kan nggak mungkin ya gentengnya kita bikin sendiri, semennya bikin sendiri, apalagi keramiknya bikin sendiri kan nggak mungkin ya. Mau bikin rumah ya kita tinggal beli, atau keramiknya tinggal beli, gentengnya tinggal beli, dan seterusnya. Nah, sama seperti kita membuat software ya, ketika kita membuat sebuah software itu nggak mungkin semuanya dibuat gitu ya. Misalkan ketika aplikasi kita yang akan kita buat itu, misalkan salah satu fiturnya nanti akan menghasilkan file dalam format PDF gitu ya. Bisa aja kita buat dari awal gimana sih caranya memformat data menjadi PDF, itu bisa saja. Tapi kan butuh waktu gitu. Nah, daripada bikin sendiri, nanti kita bisa menggunakan library-library yang siap pakai ya. Kalau di Microsoft itu namanya NuGet ya. Jadi kalau di sini Anda bisa lihat ya alamatnya di sini. Nah, jadi NuGet ini adalah library ya yang dibuat oleh pihak ketiga. Ini kan banyak banget ya, berapa ini? Miliaran paket gitu ya, yang bisa kita gunakan dan yang bisa kita gunakan di dalam aplikasi kita gitu. Nah, termasuk ini untuk contoh kasus di sini kan kita akan membuat aplikasi yang mana nanti bisa menghasilkan output dari objek, dari sebuah objek kemudian dikonversi menjadi beberapa format. Nah, kalau CSP ini kan formatnya sederhana ya, bisa kita buat sendiri gitu ya. Jadi kita nggak perlu tambahan library pihak ketiga. Ini kan sederhana, formatnya bisa kita buat sendiri dengan menambahkan koma ya seperti ini. Kemudian kalau yang XML itu library-nya sudah ada. Jadi di net itu tersedia, sudah ada library-nya, kita tinggal pakai ya. Kita tinggal ini namespace-nya ini sudah ada di dalam net framework. Nah, beda dengan JSON. JSON itu belum tersedia secara default di net, sehingga kita perlu menambahkannya secara manual dengan menggunakan NuGet. Nah, nanti NuGet itu dia akan connect ke halaman sini. Jadi misalkan tadi JSON ya. Nah ini. Jadi dari NuGet itu kita mengetikkan perintah ini nanti akan mengambil library ini gitu ya. Nah, ini adalah definisi dari library JSON yang kita gunakan di dalam project ini ya untuk mengerjakan latihan yang ada. Nah, ini. Jadi nanti tinggal cara membuat, aslinya kan untuk membuat format data dalam bentuk JSON itu susah. Tetapi karena sudah ada library-nya, kita tinggal install dengan menggunakan NuGet ya, lewat sini, lewat NuGet console, atau cara yang kedua bisa lewat sini ya. Nah, ini bisa langsung diketik juga di sini NuGet JSON gitu ya. Jadi ada dua cara, nanti tinggal install, bisa menggunakan console atau bisa menggunakan yang di sini, klik kanan lewat wizard-nya ada. Nah, kalau yang Masnya tadi, Mas apa yang nanya? Mas Kowi ya? Kalau Visual Studio Code saya belum nyoba ya, Mas, cara nginstalin NuGet-nya gimana gitu ya. Mungkin nanti bisa cari Google sendiri aja ya, saya juga belum nyoba, karena memang selama ini saya juga buat develop harian itu pakainya Visual Studio Net ya, jadi nggak pakai Visual Studio Code, jadi saya belum pernah nyoba juga kalau nginstal NuGet itu seperti apa menggunakan Visual Studio Code seperti itu. Jadi itu ya tujuannya di modul ini. Intinya di sini kita butuh kan salah satu tugasnya adalah mengkonversi objek mahasiswa menjadi JSON ya, karena library JSON ini secara default itu belum tersedia di dalam net framework, sehingga kita perlu install dari pihak tiga, yaitu dengan menggunakan NuGet ya. Jadi NuGet ini adalah sebuah repository yang berisi library yang siap pakai di dalam dunia net gitu ya. Ingat ya, ini hanya bisa digunakan di dunia net. Kalau misalkan Java
itu lain lagi. Misalkan kalau yang pakai Node.js itu kan ada namanya npm gitu ya. Nah, npm ini nanti untuk yang library-nya itu mengembangkan menggunakan JavaScript, itu library-nya ada di npm ini. npm ini sama dengan NuGet di dunia net gitu ya. Jadi di sini kumpulannya berisi kumpulan library yang siap pakai, tetapi jika pengembangannya menggunakan JavaScript atau Node.js ya. Kalau pakai PHP nanti punya sendiri, Java ada Composer, sendiri. Pak. Apanya? Composer ya. PHP ya, Composer. Ya, Composer PHP. Nah, kita di net itu pakainya NuGet gitu ya. Dan di Visual Studio Net itu sudah tersedia toolnya untuk mengakses library yang di sini gitu ya. Jadi nggak manual. Ini bisa aja di-download manual, kita terus daftarkan ke project kita bisa. Cuma kan kelamaan ya. Ini bisa nih, paketnya di-download, nanti diekstrak ya. Contohnya kayak ini ya. Misalkan coba saya download ya. Saya download. Nah, ini bisa diekstrak nanti. Jadi paketnya ini bisa diekstrak pakai zip, nanti ada library-nya. Library-nya itu harus kita registrasikan manual di project kita, nanti kelamaan. Jadi kayak gini, kalau yang manual ya kita cari, tadi hasil download-nya dicari gitu. Nah, akan lebih gampang dengan menggunakan NuGet tadi, kita tinggal install kayak gini kan. Paket, nama paketnya apa, nanti otomatis jalan. Atau kalau malas yang pakai konsol bisa klik kanan, kayak gini ya. Tinggal NuGet misalkan. JSON gitu ya. Atau misalnya kita pengen PDF gitu ya, PDF. Ya, Anda tinggal ketik aja PDF. Nah, ini udah ada library-nya. Kalau mau lihat cara pakainya, tinggal kunjungin situs resminya. Nah, di sini kan udah ada situs resminya. Nanti cara pakainya gimana? Cara installnya tinggal ini, install gitu. Atau yang lewat kode. Berarti kalau lewat kode PDF sub ini gimana ya misalnya? PDF sub. Nah, ini lewat kode ya, Anda tinggal copy, tinggal jalanin di NuGet console-nya. Nah, gitu. Kan gampang, otomatis dia download, library-nya diregistrasikan ke project kita tinggal pakai seperti itu ya. Itu yang fungsi dari NuGet. Jadi intinya ketika kita butuh library pihak ketiga, yang mana kalau itu kita buat sendiri kelamaan gitu ya, mungkin butuh waktu berhari-hari untuk mengerjakan itu secara manual. Kita tinggal searching aja, oh udah ada library-nya, kita tinggal install. Jadi bisa dibilang hampir semua library yang kita butuhkan itu ada di NuGet. Anda mau buat apapun di sini itu sudah ada gitu ya, seperti itu. Terus apa lagi ya? Ada lagi nggak yang perlu ditanyakan? Itu tentang NuGet ya. Jadi NuGet itu intinya kita ingin menginstal library pihak ketiga yang udah siap pakai. Karena untuk JSON itu belum ada library bawaannya di net, jadi sehingga kita butuh bantuan dari library pihak ketiga. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Berhasil ya, Mas Raka udah berhasil. Ini coba saya demokan ya project-nya. Ya, jadi intinya seperti ini ya kalau dijalankan. Nah, ini. Jadi kita udah punya objek dari kelas mahasiswa, udah di set manual di lewat kode ya, namanya ini ya. Sekarang objek ini mau dikonversi ke mana gitu ya, mau ke JSON, XML atau ini, kita tinggal misalnya JSON ya udah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi JSON itu ada formatnya, nanti akan kita pelajari sekilas di mata kuliah berikutnya mungkin ya. Ya, ini saya jalanin lagi. Bagusnya pakai perulangan gitu ya. Jadi begitu selesai satu balik lagi, jadi bisa milih. Jadi kalau kayak ini kan masih manual ya. Habis jalanin ini XML ya. Habis eksekusi jalanin lagi. Ini bagusnya pakai perulangan. Jadi Anda bisa modif sendiri source code-nya. Ya, ini contoh interface-nya ya. Jadi interface-nya di sini hanya ada method abstrak. Kemudian karena tugasnya itu adalah kita akan merubah objek dari kelas mahasiswa menjadi beberapa format ya, ada JSP, JSON, dan XML ya. Nah, kita tinggal buat kelas-kelasnya. JSP dia implement interface ini. Ingat kan ya? Ketika dia implement dia wajib mendefinisikan ulang metode convert-nya. Kodenya gimana ya udah definisiin sendiri gitu ya. Kemudian JSON gitu ya. JSON implement juga kelas in convert object.
berarti dia harus mendefinisikan ulang metode convert-nya, kemudian kodenya ya kayak gini gitu ya. Butuh library gitu ya, butuh library JSON dan kode untuk membuat format JSON-nya seperti ini. Sederhana karena sudah ada library-nya. XML juga sama, XML lebih panjang gitu. Nah, ini kan kita lihat ya, implementasinya kodenya berbeda-beda tapi metodenya sama. Ya, makanya itu objek polling custom itu adalah sebuah objek yang bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan cara yang sama. Ya, seperti itu. Oke ya, mungkin seperti itu untuk praktikum kita hari ini ya. Kalau yang ini ya boleh Anda kerjain, boleh ya. Ya nanti kalau sempat Anda kerjain sendiri aja. Coba gimana sih? Ini kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, cuma menggunakan turunan inheritan ini pakainya interface, nanti Anda coba sendiri aja. Harusnya bisa. Kalau sudah paham yang ini harusnya bisa. Oke, mungkin itu ya karena waktunya juga sudah mau habis ya untuk pertemuan terakhir membahas tentang polymorphism ya. Ada dua cara, menggunakan pewarisan atau interface. Kalau saya sendiri di harian ya, harian kerjaan itu biasanya kalau untuk saya butuh menggunakan konsep polymorphism, saya biasanya lebih senang menggunakan interface. Seperti itu. Oke. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Karena untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas konsep terakhir dari OOP yaitu abstraksi. Nah, sebenarnya abstraksi ini kalau Anda paham yang interface, nah itu harusnya lebih gampang. Karena abstraksi ini juga bisa dua cara, nanti bisa dengan menggunakan kelas abstrak, yang kedua bisa menggunakan interface, sama kayak polymorphism. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mas. Aman, Pak. Aman, oke. Mas Raka udah selesai. Ada yang lain nggak yang selesai juga kayak Mas Raka? Untuk ininya saja, latihannya saja. Ya, tugasnya nggak usah, itu bonus saja. Yang latihan aja. Ada selesai nggak selain Mas Raka? Belum ada. Belum banyak belajar ini. Oke, lagi proses. Oke, ya luar biasa. Diselesain aja Mas, walaupun pertemuan kita udah selesai gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Waktu kita ini saya tutup ya. Udah semua ya presensinya. Ya, ini udah Insya Allah udah semua. Oke, mungkin itu saja ya karena waktu juga sudah habis ya untuk pertemuan hari ini ya, membahas cara terakhir untuk menerapkan konsep polymorphism ya. Saya tutup dulu ya. Saya rasa cukup ya untuk polymorphismnya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas konsep terakhir dari OOP yaitu abstraksi. Ya, mungkin itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan langsung saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi